Baik, dimulai ya. Ayo, tak kutip. Baik, Bapak mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga anak-anak dan Bapak Guru bisa selalu sehat dalam keadaan apapun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik. Bapak presensi terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Nihil ya? Iya, Pak. Ya. Ini, Pak. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, lingkungan sahabat. Lingkungan sahabat kita dengan subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nah, adapun materinya yang pertama adalah cerita fiksi, yang kedua yaitu siklus air, yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Bapak lanjutkan. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Oke, sudah siap ya ya. Bapak akan men-share screen kan terkait teks fiksi. Nah, baik. Ini sudah Bapak kirimkan juga di WhatsApp grup kelas ya. Jadi anak-anak nanti ataupun sekarang bisa membaca secara mandiri. Nah, baik, Bapak berikan waktu 1 menit, 2 menit untuk membaca ya. Anak-anak membaca sembari Bapak bacakan juga. Nah, poin penting yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut. Baik, Bapak mulai dari sekarang 2 menit ya. Yuk baca yuk. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Berhenti semut, teriaknya. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau, ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku, geram Berry sambil membalik tubuhnya. Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini. Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Berry beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan.
Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini kuncinya. Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut kunci itu dan terus berjalan. Nah, jadi seperti itu ya cerita fiksi tentang semut dan beruang. Nah, apakah anak-anak bisa menebak kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Pertengkaran antara Semut hitam dan bayi beruang, Pak. ya lagi. Jadi ini peristiwanya adalah pertengkaran dalam memperebutkan air bersih untuk minum oleh semut dan beruang. Nah, jadi apa yang bisa dipetik dari pelajaran? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari teks tersebut? Si Hanindra? Kita harus saling berbagi, Pak. Ya, pelajaran yang bisa dipetik dari kita tidak boleh bertengkar dalam memperebutkan sesuatu. Jadi kita harus saling berbagi antar makhluk hidup. Dilanjut ya untuk teks bacaan selanjutnya. Nah, ini adalah teks air. Baik, anak-anak bisa membaca sendiri. Nah, di sini Bapak juga bacakan lagi. Anak memperhatikan peristiwa apa yang terteks berikut oleh tanah di air tanah, air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Nah, air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses bersih. Nah, dari bacaan tersebut ada yang bisa menjawab peristiwa apa yang terjadi dalam air. Silakan, Nak Tambayun. Maaf, Pak, sinyalnya jelek. Ya. Ya, anak-anak belum paham ya, ya nggak apa-apa. Jadi Bapak akan menjawab pertanyaan terkait peristiwa apa yang terjadi. Nah, ini kata kuncinya adalah air. Jadi air tadi, air hujan turun ke tanah, namun tidak bisa diserap oleh tanah sehingga hanya mengalir begitu saja menjadi air sungai, danau, ataupun laut. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya adalah siklus air. Nah, setelah ini kita akan melihat PowerPoint mengenai siklus air. Dilanjut.
agak dibesarkan supaya anak-anak bisa melihat, oh iya ini Bapak sudah mengirimkan di WhatsApp grup ya, jadi anak-anak bisa melihat di WhatsApp grup. Nah, ini adalah gambar siklus air. Baik, nah kita mulai dari air hujan terlebih dahulu. Nah, air hujan yang turun di bumi itu dinamakan presipitasi. Nah, lalu air hujan, anak-anak diperhatikan ya, air hujan turun ke bumi namun tidak bisa diserap oleh tanah sehingga mengalir terus kalau di hutan-hutan nanti ke pohon, masuk ke pohon, namun tetap menguap yang itu namanya transpirasi. Kalau transpirasi adalah menguapnya air di permukaan tanah. Lalu ada yang mengalir ke sungai atau danau itu dinamakan evaporasi. Nah, seperti itu. Jadi tahap yang pertama adalah presipitasi, lalu menguap transpirasi yang ada di tanah, lalu evaporasi yang ada di air, lalu kemudian kembali lagi menjadi hujan. Nah, dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi ya. Kita lanjut lagi. Ini diingat-ingat transpirasi ya. Adalah proses air yang diserap oleh akar tanaman, namun ini kembali lagi menguap airnya seperti itu. Yuk dilanjut. Nah, evaporasi itu juga yaitu air yang menguap yang ada di sungai, danau ataupun laut. Lanjut lagi. Nah, ini presipitasi atau pengendapan yang dilakukan tanah terhadap air hujan yang turun ke bumi. Lanjutkan lagi. Nah, infiltrasi ya Bapak belum menjelaskan ya. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus air, yakni setelah hujan tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah atau menyerap ke tanah, tapi tidak banyak. Nah, air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah atau penyerapan air ke dalam tanah. Tapi tidak banyak air hujan yang dapat ditampung oleh tanah. Gitu. Lanjut. Nah, ini sama yang tadi itu sama. Nah, apakah dari sini anak-anak memahami tentang siklus air ataukah belum? Atau yang ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Ya, Belum ada sudah paham ya? pertanyaan. Ya, terima kasih ya. Dilanjutkan. Nah, ini tugas di rumah ya. Nih, tugasnya adalah setelah memahami tentang siklus air, gambarlah bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Misal seperti tadi. Kan di PowerPoint ini sudah ada kan, ada air yang dari air hujan turun dari dataran yang lebih tinggi turun ke bawah lagi, kemudian ke laut dan naik ke atas. Nah, ini dari tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Dicatat terlebih dahulu tidak? Bagaimana? Belum, Tidak ada Pak. ya? Izin bertanya. Ya? Oh, ada ya, silakan. Untuk gambar bagannya di buku tulis atau di mana, Pak? Ya, untuk gambarnya ini di buku gambar ya, di kertas buku gambar. Seperti itu. Oke, Ya, terima lanjutkan ya kasih, Pak. ya. Ya, sama-sama, Nak. Nah, terima kasih. Itu tadi mengenai siklus air. Oke. Kita lanjutkan ya untuk materi persatuan dan kesatuan. Nah, ini
kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Menurut anak-anak, bagaimana sih cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Bapak minta ke anak Sianindra terlebih dahulu bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Harus saling menghormati, Pak. Ya, betul ya, kita beri tepuk tangan ke anak ya, yaitu saling menghormati. Kemudian ke anak Laili, apa nak? Saling menghargai, Pak. Sama sih. Beda ya, itu yang tadi adalah saling menghormati, yang ini saling menghargai, hampir sama tetapi berbeda. Namun itu juga salah dua untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir nak Pak Mbayun, apakah caranya bagaimana? Dengan tidak membeda-bedakan teman dan cinta tanah air, Pak. Nah, betul sekali, kita beri tepuk tangan ya. Jadi cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman, menjaga, menghormati orang lain, dan menghargai orang lain. Nah, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini sudah Bapak kirimkan juga ya di WhatsApp grup. Ini keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, karena anak-anak ini hidup di Jogja, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak mengetahui rumah adat di Jogja itu namanya apa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, anak Joglo Laili ya, apa? Pak. Joglo namanya. Nah, betul. Seperti itu ya. Nah, jadi rumah adat di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Nanti anak-anak bisa membacanya lebih lanjut. Yuk, lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini alat musik tradisional. Anak-anak biasanya kalau ada acara di dusun-dusun, di kampung-kampung, ataupun di pawai itu pasti melihat ada gamelan, ada kalau di saat pengajian itu ada rebana, ada angklung begitu ya. Anak-anak memahami seperti ini kan? Ya, dilanjutkan lagi. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi. Yuk, lanjut. Nah, ini keragaman suku di Indonesia. Nah, anak-anak ini hidup di Jogja. Anak-anak berarti termasuk suku Jawa Jawa. ya. Ya, nah biasanya suku Jawa itu mendiami di Pulau Jawa. Ada juga suku Sunda yang berada di Pulau Jawa, yaitu kebanyakan di Jawa Barat, Banten, atau daerah lain. Lanjut. Nah, ini keragaman jada tradisional di Indonesia. Nah, biasanya kalau di Jogja itu keris. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, ini adalah manfaat keragaman sosial budaya. Bapak hendak meminta Nak Laili untuk membacakan manfaat nomor 1 dan nomor 2. Dipersilakan. Baik, Pak. Manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Manfaat yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, cukup. Terima kasih, Bapak. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, baik. Yang pertama adalah menarik minat para wisatawan. Karena kalau bangsa yang bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan, pastinya tidak ada kriminal atau tidak ada masalah dalam bermasyarakat. Jadi aman, keadaannya amanah. Yang kedua adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian nomor 3 boleh dibacakan oleh Nak Chandra, Nak Pambayun. Oh, ke Nak Sianindra dulu. Nomor
3 dan 4, monggo. Nah, Sanindra, monggo. Manfaat keragaman sosial budaya yang nomor 3 itu ada memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Terus yang keempat itu menjadi kekayaan budaya bangsa, Pak. Ya, benar sekali. Nah, itu tadi manfaat keragaman sosial budaya. Nah, yang terakhir adalah menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Ini hampir sama dengan yang pertama. Oke, lanjutkan slide-nya. Wah, terima kasih. Nah, kita sudah di akhir slide PowerPoint mengenai pembelajaran yang tadi. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan ELKPD yang akan dikerjakan oleh anak-anak ya. Dipersiapkan buku tulis dan ballpoint atau pensilnya. Nah, anak-anak boleh juga untuk minum saat pembelajaran ya, atau makan camilan tidak apa-apa. Monggo. LKPD-nya sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, anak-anak dalam mengerjakannya 2 menit cukup ya, Bapak. Mulai dari sekarang. Oke, anak-anak sudah selesai ya. Baik, kita akan membahasnya di sini. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Sebutkan 5 unsur intrinsik teks cerita fiksi. Nah, anak-anak, apa yang pertama unsur intrinsik dari teks cerita fiksi? Yang pertama adalah Tema, Pak. Nah, betul. Yang kedua adalah Tokoh. Nah, benar sekali. Lalu yang ketiga ada jalan cerita, apa namanya? Alur. Nah, yang keempat Amanat. Nah, benar. Yang kelima adalah isi pokok paragraf, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, soal nomor 2, sebutkan 5 fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Yo, apa nomor 1? Fungsi air. Untuk diminum, Pak. Ya, betul. Diminum. Yang kedua, untuk saat badan kotor, kita ngapain, Nak? Mandi, Pak. Nah, betul. Nah, yang ketiga, untuk menyiram tanaman. Kemudian yang keempat, untuk untuk kehidupan kita, ya, untuk keberlangsungan hidup kita. Yang kelima adalah supaya pohon-pohon di bumi ini menjadi rindang dan asri. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan 5 manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat. Ini pastinya anak-anak sudah
benar semuanya. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan Kesatuan. nah, ya. Yang kedua adalah menarik minat wisatawan. Yang ketiga, menjaga keamanan dan kenyamanan negara Indonesia. Yang keempat adalah menciptakan kerjasama atau gotong royong di antara masyarakat. Yang kelima adalah tentu saja menumbuhkan tenggang rasa antar sesama makhluk hidup. Ya, oke, cukup ya untuk LKPD seperti itu. Nah, anak-anak sudah memahami ini semua. Bila ada pertanyaan nanti ditanyakan ya, atau sekarang boleh. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, ini nanti anak-anak mengerjakan kuis di Kahoot yang nanti Bapak share di WhatsApp group. Oke, nah, oke anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai dan anak-anak sudah mempelajari apa saja yang pertama tadi? Teks. Tentang siklus air, Pak. Ya, benar. Siklus air. Yang kedua, teks Fiksi. fiksi. Yang ketiga, tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi, anak-anak ingat pesan Bapak harus saling menjaga antar teman, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, tidak lupa harus menghemat air supaya air di bumi ini tetap terjaga keasliannya. Nah, jangan lupa anak-anak kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Oke, bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak tutup dengan berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa cukup. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.